Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an fi ulumi fi daraini amin. Al-kitabul awal, kitab yang pertama, fil kitabi wa mabahisil aqwal, tentang kitab Al-Quran dan pembahasan tentang ucapan. Al-kitabu Al-Quranu, kitab itu adalah Al-Quran. Jadi ini maksud kitab itu Al-Quran, ya. Wal ma'niyu bihi, dan yang dimaknakan dengannya, dengan Al-Quran huna di sini adalah al-lafzul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi bi suratin minhu al-muta'abbadu bi tilawatihi. Ya. Yang dimaknakan dengannya dengan Al-Quran di sini adalah dalam usul fikih, ya, definisi Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi, untuk i'jaz, ya, bisuratin minhu, dengan satu surah daripadanya, satu surah aja, ya. Ini untuk i'jaz, mengalahkan yang lain ditang-tang satu surat, bikin satu surat, enggak ada yang bisa, ya. Jangan satu surah, ya, satu ayat aja enggak ada yang bisa. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dianggap ibadah dengan membacanya. Jadi Al-Quran itu bukan koran, bukan majalah, ya. Dia adalah al-muta'abbad bitilawati, al-muta'abbadu bitilawati, dianggap ibadah dengan bacanya. Jadi walaupun kita enggak ngerti baca Quran, itu dinilai ibadah, ada pahalanya, ya. Baca Quran itu ada pahalanya walaupun enggak ngerti. Jangan kayak orang liberal. Orang liberal tuh kalau kita enggak ngerti baca Quran disuruh berhenti sama dia. Jangan baca katanya. Enggak ngerti buat apaan katanya. Begitu. Sama dia tuh enggak boleh itu. Kalau enggak ngerti. Nah, ini, ya, satu sisi kelihatannya cakep, baca Quran mesti ngerti, tapi satu sisi mengikis orang dari baca Quran. Sampai hari kiamat insya Allah orang ada yang lancar baca Quran, ada yang enggak lancar, ada yang kagak ngerti, ada yang ngerti. Sampai hari kiamat insya Allah begitu keadaannya. Artinya apa? Enggak bisa tuh orang semuanya ngerti. Ini kan berarti apa? Ingin mengikis, ingin melemahkan semangat baca Al-Quran. Justru kadang yang kagak ngerti lebih rajin, ya. Udah ngerti lupa, udah pinter lupa. Kebanyakan orang begitu, udah pinter lupa, masih bodoh berjanji saya akan rajin baca Quran, udah pinter lupa. Jadi walaupun kita enggak ngerti baca Quran, baca aja terus, ya. Kenapa? Al-muta'abbadu bitilawatihi, dinilai ibadah dengan bacanya. Jadi tadi dikatakan i'jaz, ya, li ijazi,
Maksudnya apa tuh? Untuk menjelaskan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di dalam dakwanya akan risalahnya. Wa minhu, dan di antaranya, di antara Al-Qur'an al-basmalatu, yaitu bismillah awwala kulli suratin ghairu bara'ata ala sahih. Di antara Al-Qur'an adalah basmalah. Jadi bismillah itu adalah Al-Qur'an pada awal setiap surah. Jadi mazhab kita awal setiap surah dia adalah termasuk daripada Al-Qur'an, ayatun min kulli suratin, ya, ayat dari setiap surah kecuali surah Baro'ah menurut pendapat yang sahih. Alal as-sahih, menurut pendapat yang la nukila ahadan, alal as-sahih, tidak dinukil ya riwayat yang ahad. Al-Quran enggak ada yang ahad ya, menurut kaul yang ashab. Wa sab'u mutawatiratun, dan qiraat sab'a ya, qiraat yang 7 yaitu qiraatnya Abi Amr, Nafi, Ibnu Katsir, Amir, Asim, Hamzah dan Imam Kisai, itu semuanya mutawatir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Itu mutawatir itu maksudnya apa? Dikutip dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengutip oleh suatu jamaah yang pada adatnya enggak mungkin mereka melakukan kedustaan. Terus turun-temurun kayak begitu. Itu 7 qiraatnya, namanya qiraatus sab'ah. Qila, dikatakan fima laisa min qabilil adai, dikatakan pada sesuatu yang bukan dari arah ada. Iya. Ada nih tata cara pelafazan. Ya. Jadi mutawatir di sini bukan tata cara pelafalan. Maka kalau tata cara pelafalan dari adanya itu bukan mutawatir. Contohnya apa? Kalmadi seperti mad. Ini bukan mutawatir. Ya, makanya ulama ada yang berbeda pendapat. Wal imalati, dan imalah. Ya. Itu ada yang berbeda pendapat para ulama. Wa takhfifil amzati, dan ya, meringankan hamzah. Ini bukan mutawatir. Qala Abu Syamah, berkata oleh Abu Syamah, wal alfazul mukhtalafu fiha bainal qura'i, lafaz-lafaz yang dipersisikan padanya di antara qura', di antara para qari. Wa sahihu wa la tajuzul qira'atu bisyazi, dan tidak boleh bacaan dengan syaz. Ya, bacaan dengan syaz yaitu yang dikutip secara, yang dinakal secara ahad. Enggak boleh dibaca tuh, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Wasahihu, yang sahih, annahu mawara al-asharati wifaqan lil Baghawi wa Syekh Imam. Kalau yang sahih bahwasanya selain yang 10, ini terkenal dengan tadi qiraatul asyar ya.
Qiraatul asar tuh yang 7 ditambah 3. Iya. Ditambah qiraat Yaqub, Abi Ja'far dan Khalaf. Iya. Qiraat 10 yang 7 ditambah 3 ini. Wa sahih annahu wara al-asharati. Kalau yang sahih mengatakan bahwasannya dia qiraatus syaz selain yang 10. Ya. Jadi pendapat yang sahih mengatakan itu. Qiraatus syaz itu yang selain yang 10. Wifaqan sepakat lil Baghawi kepada Imam Baghawi, ya. Imam Baghawi pun sepakat begitu. Wa Syekh Imam dan Syekh Imam ini ayahnya pengarang kitab ini, yaitu Imam Subki. Ini Jam'ul Jawami yang ngarang anaknya Ibnu Subki. Ya, yang ngarang anak ini. Jadi babanya kiai, anaknya kiai, semuanya dua-duanya orang besar. Wakilah dan dikatakan qiraatus syaz itu ma wara'a sab'ati, selain yang 7. Kalau tadi katakan selain yang 10 pendapat yang sahih. Tapi ada pendapat pendapat lain, ini berarti kurang kuat. Iya, qiraatus sab'a, qiraatus syaz adalah selain yang 7. Jadi kalau begitu yang 3 tadi enggak masuk tuh. Imam yang 3 tadi. Qiraat Yaqub, Abu Ja'far, Khalaf enggak masuk. Berarti dia termasuk syaz bacaannya. Pendapat yang saya mengatakan enggak boleh dibaca baik dalam salat maupun di luar salat. Pendapat yang saya berarti ada yang bolehin juga. Yang penting jangan di dalam salat. Jadi ulama berbeda pendapat tentang qiraat syaz. Ada yang mengatakan qiraat syaz itu selain yang 10, pendapat sahih begitu. Ada yang mengatakan selain yang 7. Amma ijra'uhu mujral ahadi fahuwa sahih. Adapun menjalankannya qiraat syaz, mengamalkannya qiraat syaz di tempat ahad, artinya dalilnya secara ahad, dalam ihtijajnya, dalam secara dalilnya dia itu adalah qiraat yang berdasarkan hadis ahad. Fahuwa sahih, itu adalah sahih. Emang dia secara ahad dalilnya, makanya enggak kuat. Nah, kalau yang 7 mutawatir, makanya dia kuat. Jadi pakainya kalau begitu kita yang qiraatu sab'ah aja, qiraatus sab'ah aja udah lebih aman. Iya. Baca Quran aja udah bagus banget ya. Rajin baca Quran. Kita enggak mikirin gitu-gituan ya. Penting baca Qurannya. Wala yajuzu uruduhu ma la ma'na lahu fil kitab wa sunnati khilafan lil hashwiyati. Dan tidak boleh datangnya secara akalnya sesuatu yang la makna lahu, datang suatu lafaz kalimat yang enggak ada makna baginya fil kitab, dalam kitab dan sunnah. Jadi enggak boleh tuh datang satu lafaz dalam Al-Qur'an yang enggak ada enggak ada makna. Jadi dalam mazhab kita mengatakan bahwasanya semuanya dalam Al-Qur'an itu kalimatnya mengandung makna. Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis.
Jadi enggak boleh datang suatu, maksudnya lafaz, kalimat, kata yang enggak ada makna dalam kitab dan sunnah. Semuanya bermakna. Khilafanil haswiyati, berbeda kepada haswiyah, ya, mengatakan ada kayak begitu, ya. Ada datang lafaz yang enggak bermakna, apa seperti dikatakan huruf-huruf, ya, huruf-huruf qata'ah, ya, di awal surah itu, alif, lam, mim, ha, ya, itu menurut beliau itu enggak ada maknanya. Tapi kalau pendapat kita ada, cuma kita kagak tahu. Biasanya kita menafsirkannya betul ulama kita. Wallahu a'lam bi muradihi. Wala ma yu'na bihi ghairu zahirihi illa bidalilin. Dan juga tidak boleh datang dalam Al-Qur'an dan sunnah sesuatu yang, ya, tidak dikehendaki selain zahirnya, kecuali dengan dalil. Ini dalam mazhab kita enggak ada tuh datang dalam Al-Qur'an dan dalam hadis la yu'na bihi ghairu zahiri, sesuatu yang dimaknakan bukan zahirnya. Ya. Enggak ada datang dalam Al-Qur'an maupun hadis sesuatu yang dimaknakan selain zahirnya. Jadi enggak boleh tuh kita memaknakan bukan zahirnya. Jadi mesti sesuai dengan zahirnya. Kecuali dengan dalil. Kalau pakai dalil ada umpama bukan zahirnya, silakan. Jadi jangan coba-coba kita menafsirkan bukan zahirnya. Jadi kita mesti pakai zahirnya dulu, gitu ya. Kalau kita mau menafsirkan umpama bukan secara zahir seperti tafsir Isyari, pertama kita mengatakan ini tafsirannya seperti ini karena ada hadis ini, dalilnya ini dan ini begini zahirnya. Tapi di balik ini ada makna lain. Boleh begitu tuh. Namanya tafsir Isyari. Kalau enggak begitu, enggak boleh. Ya, jadi kita maknakan di luar daripada zahirnya, enggak boleh. Ini pasti ada orang yang memaknakan begitu. Di zaman ini udah banyak, ya. Orang memaknakan tidak sesuai dengan zahirnya. Maka dikatakan di sini khilafan lil murji'ati, berbeda dengan orang murji'ah. Jadi mereka membolehkan, ya, tidak sesuai dengan zahirnya, dimaknakan tidak sesuai dengan zahirnya. Wa fi baqa'il mujmali ghairu mubayyanin. Dan pada kekelnya mujmal itu kalimat atau kata di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah yang sifatnya masih global, ya, belum terperinci, ya, itu tidak dijelaskan. Ghairu mubayyanin, atas keglobalannya. Ini ada beberapa pendapat ulama. Di sini bilangin yang ketiga aja ya, wasalisuha, langsung ketiga. Nah, jadi ada yang pertama mengatakan, ya, tidak, ya. Dari dikatakan apa? Pada kekelnya mujmal, artinya ada, ya, tentang keberadaan lafaz yang mujmal itu ghairu mubayyan, yang tidak dijelaskan. Ya. Jadi dalam bagaimana tuh keberadaan kata atau lafaz, ya,
yang sifatnya ya, ayat yang sifatnya mujmal. Bagaimana? Ulama, ada nggak kira-kira ulama berbeda pendapat? Pertama mengatakan nggak ada, ya, nggak ada yang mujmal. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu untukmu. Itu pendapat yang pertama, mengatakan nggak ada. Yang mujmal nggak ada, semuanya udah dijelasin. Yang kedua mengatakan ya, naam ada ya. Ya. Kenapa? Karena ada firman Allah mengatakan ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya Al-Quran kecuali Allah. Ya, ini menandakan ada sesuatu ayat Al-Quran yang sifatnya mujmal berarti. Gitu. Nah, di sini ada langsung yang ketiga nih, wasalisuha, yang ketiga. Langsung ketiga aja ya. Yang satu dua enggak dikasih tahu, dianggap udah tahu lah. Al-asahu, yang ketiga mengatakan kaul yang asah yang lebih sahih, la yabqa ya al-mukallafu bi ma'rifatihi. Kalau asal mengatakan tidaklah kekal, maksudnya tidak ada ayat yang mujmal ya, yang dibebankan bi ma'rifatihi untuk diketahui. Ya, jadi pendapat yang asal mengatakan tidak ya, tidak ada, enggak kekal, enggak ada ayat yang mujmal yang dibebankan untuk diketahui, enggak ada. Wal haqqu, yang pendapat yang hak, yang benar, ini sebagaimana dipilih oleh Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi itu seorang ulama yang lengkap ilmunya. Imam Ar-Razi, beliau punya kitab usul fikih yang hebat, itu dikaji di kampus-kampus, itu namanya kitab Al-Mahsul ya. Itu kitabnya itu. Imam Ar-Razi, beliau ahli berbagai ilmu ya, sampai ilmu santet bisa juga tuh Imam. Bisa tuh Imam Ar-Razi, punya kitabnya beliau itu. Kan hebat banget, ilmu kita bisa juga. Makanya beliau membolehkan belajar ilmu gituan, tapi jumhur ulama enggak boleh. Di antaranya Imam Ibnu Katsir menentang pendapat Imam Ar-Razi. Ibnu Katsir menentang tuh pendapat Imam Ar-Razi yang bolehin belajar ilmu santet. Imam Ibnu Katsir enggak boleh, dan jumhur ulama mengatakan enggak boleh, haram belajar ilmu itu. Imam Ar-Razi ya bolehin ya. Kenapa? Karena dasar ilmu adalah boleh. Dasar ilmu itu benar, orangnya aja yang kagak benar gitu. Tapi memang kebanyakan nggak benar orang. Pertama niatnya buat nolongin, lama-lama menjajal, merubah. Itu jadi haram. Haramnya di situ. Dan memang kalau ilmu gitu memang ilmu santet itu memang nanti ada jajal tuh ilmunya itu, menjajal tuh. Mempraktekkan ilmu. Caranya apa? Nyantet orang. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik gitu ya. Nah, itu ulama punya perbedaan pendapat. Itu bisa dilihat dalam kitab ya Rawaiul Bayan ya. Bisa dilihat dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir yang menentang Imam Ar-Razi ya. Nah, kita baca minggu pagi itu, udah lewat dulu tuh. Anal adilatan naqliyata qad tufidul yaqina bin dimami tawaturi aw ghairihi. Bahwa dalil-dalil yang nakal, yang sifatnya nakal, dikutip dari Al-Quran dan hadis,
itu qad tufidul yaqina, kadang memberikan faedah keyakinan. Ya. Ini pendapat yang hak. Ya. Artinya apa? Dalil-dalil yang sifatnya nakal berarti Al-Quran, Al-Hadis, qad tufidul yaqina bindimami tawaturin aw ghairihi, kadang memfaedahkan yakin dengan disertai, indimam kumpul, maksudnya disertai lah dalil yang mutawatir atau yang lainnya. Berarti tafsir berarti tafsirnya secara bil ma'sur ini. Ya. Tafsirnya dengan bil ma'sur ataupun tafsir ra'i, tapi ra'i yang al-mahmud. Ya. Karena tafsir bil ra'i ada dua, ada al-mahmud, al-mazmum. Kalau al-mahmud itu yang ya berdasarkan dalil-dalil. Itu dibolehin. Allahu a'lam bishawab.